Kami mohon doa restu dan dukungan dari para jamaah untuk kelancaran proyek renovasi atap dan penambahan ruangan di Masjid Al-Hidayah. Bagi para jamaah yang akan berwakaf dapat menyalurkan donasinya melalui kotak infak kayu besar melalui QRIS yang terdapat pada kotak infak yang diedarkan atau dengan menghubungi langsung panitia pembangunan di sekretariat Masjid Al-Hidayah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak penceramah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jemaah yang senantiasa dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan usia sehingga dengan kesehatannya kita dimampukan Allah untuk melaksanakan kewajibannya. Kita berdoa dan berharap semoga ibadah yang sudah sedang akan kita lakukan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal saleh dan menjadi pahala bagi kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan terlimpah curahkan bagi junjungan alam, Nabi penutup yang termaksud, Nabi terpilih yang terakhir, yang senantiasa ada dalam rahmat Allah SWT, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita kelak insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan malam yang seperti ini, saya ingin menyampaikan tentang nasihat Imam Al-Ghazali. Mari kita dengarkan dan mari kita simak bersama-sama apa pesan dari Imam Al-Ghazali. Pada suatu kesempatan Imam Al-Ghazali berkumpul bersama-sama dengan muridnya. Lalu dia mengajukan 6 pertanyaan. Yang pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Sementara murid-muridnya menjawab, orang tua kita, guru kita, teman dan sahabat kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan semua jawaban itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebab kematian adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man yu'min 'anil mauti dzal faqad fala. Wa man haqqul Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berdaya. Hadirin, pada ayat yang lain dijelaskan sikap orang-orang munafik yang menduga bahwa mereka dapat menghindar dari kematian. Padahal ayat ini adalah menegaskan bahwa kematian dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati tanpa terkecuali. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kamu dari amal perbuatan baik dan buruk yang kamu lakukan selama di dunia.
Barang siapa jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh ketenangan. Kebahagiaan hakiki bukanlah berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi, harta yang berlimpah, rumah dan istana yang mewah. Semua itu akan musnah. Karena itu jangan jadikan seluruh perhatian kalian pada kehidupan ini dan sekarang. Karena kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Setiap orang hanya mementingkan kebahagiaan sementara. Selanjutnya Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya berkata dan menjawab, negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang yang paling jauh. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang diberikan adalah benar, tapi yang benar adalah masa lalu. Siapapun kita, bagaimanapun kita, dan berapa karir kita, tetap kita tak bisa kembali ke masa lalu. Sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan aturan dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terji Allah yang terhormat, tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang, melewatinya secara sia-sia tidak akan dapat melunasinya selamanya. Malam ini barangkali akan datang lagi pada minggu yang berikutnya. Namun malam hari ini dan yang sudah lewat tidak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisi dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya menunggu waktu. Hidup ini sejatinya menunggu waktu. Saya ulangi sehingga hidup ini adalah menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba pada kita. Yang pasti, usia terus berkurang terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia, baik anak-anak, tua, muda. Bila waktunya sudah tiba, kita tidak akan pernah berbuat apa-apa. Selanjutnya hadirin sekalian, nasihat Imam Al-Ghazali adalah sesungguhnya buat kita semuanya. Pertanyaan ketiga, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gunung, bumi, dan matahari. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa yang paling besar dari yang ada di dunia adalah nafsu. Banyak manusia menjadi celaka karena memperturutkan hawa nafsunya. Segala cara dihalalkan demi mewujudkan impian nafsu. Karena itu kita harus berhati-hati dengan hawa nafsu. Jangan sampai nafsu yang membawa kita ke neraka. Kita diberikan nafsu oleh Allah, tapi kita harus mampu mengendalikannya sesuai dengan muridat apa yang mesti kita lakukan. Hadirin jamaah, pesan yang keempat dari Imam Al-Ghazali kepada kita semuanya adalah apa yang paling berat di dunia ini. Di antara muridnya ada yang menjawab, yang paling berat adalah baja, besi, dan gajah. Semua jawaban hampir benar kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Amanah adalah suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. Terlebih amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yaitu tugas keagamaan. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah keagamaan seperti dalam rukun Islam agar bisa dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Tetapi banyak dari mereka tidak bisa menjalankan tugasnya. Mereka yang lalai juga lengah darinya, padahal manusia telah menyanggupinya bahwa mereka akan mengenal amanah darinya. Hadirin rahimakumullah yang senantiasa Allah muliakan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanata 'ala samawati wal ardi 'ala samawati wal ardi wal jibali wa bayyana yahmilna wa anzalna minha amalan insan inna kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Renungan buat kita hari sekalian. Ramadan ini adalah momen terbaik. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah momen terbaik panjang kita hidup di dunia ini. Amin ya Allah. Selanjutnya hari sekalian, Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab yang paling ringan adalah kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Dalam kitab Irsyadul Al-Ibad karya Syekh Jamiluddin Al-Mubari dalam bab Fadlis Sholatil Maktubah dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. 6 siksaan ketika dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika ada dalam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Apa yang keenam tentang siksaan di dunia? Yang pertama adalah ketika mereka meninggalkan sholat, dicabut keberkahan kuburnya. Yang kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Yang ketiga, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Yang keempat, doanya tidak akan dikabulkan. Yang kelima, tidak mendapatkan bagian dari doa dari orang yang mendoakannya. Yang keenam, akan dibenci kebanyakan orang. Itulah 6 siksaan di dunia ketika sholat ditinggalkan. Selanjutnya, apa siksaan ketika meninggal? 3 siksaan meninggal. Yang pertama adalah mati dalam kondisi terhina. 2, mati dalam kondisi lapar. Yang ketiga adalah mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan 1 lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. Sedangkan 3 siksaan dalam kubur, yang pertama adalah kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. Yang kedua adalah ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-harinya hidup bergembang di atas bara. Dan yang ketiga adalah di alam kuburnya akan ditemani ular besar, utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama Asyujah Al-Qamlah. Hadirin sidang tarawih yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang terakhir, Imam Al-Ghazali ketika dalam kesempatan bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab dengan serentak, yang paling tajam adalah pedang. Benar kata Imam Al-Ghazali, tetapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah manusia dengan mudahnya menyakiti hati orang dan memiliki perasaan saudara sendiri. Dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Menunjukkan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Quran surat 17 Al-Isra ayat 34. Hadirin, ayat ini menegaskan pentingnya berbicara dan tidak bertindak sesuai dengan pengetahuan dan kebenaran. Menyebarkan informasi yang tidak benar atau berbicara tanpa ilmu dapat membawa akibat negatif, dan seseorang harus bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya
di hadapan Allah SWT. Selain itu terdapat hadis yang menyatakan bahwa lidah dapat menjadi sumber penderitaan atau kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian besar dosa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah ucapannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu sekalian, untuk menjaga lidah berucapan menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam, kesadaran akan dampak di setiap perkataan harus menjadi motivasi untuk berusaha dengan bijak, berempati, dan menjadi segala bentuk perkataan yang dapat membawa siksa neraka di kehidupan. Hadirin kaum muslimin sudah yang terbaik, memang sudahkah kita menjadi insan yang selalu ingat? Allah mengingatkan kepada kita sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkurni adzkurukum wadzkurni takum. Karena itu kalian ingatlah kepadaku, aku ingat padamu, dan bersyukurlah dan jangan kau mengingkarinya. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita harus ingat kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah saum yang kita lakukan membawa kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa belajar dari masa lalu dan tidak memperturutkan nafsu. Sudahkah kita mampu mengemban amanah sekecil apapun, senantiasa menjaga sholat dan selalu menjaga lisan kita. Semoga Allah SWT yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani bagi kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh, yang solehah, yang dimudahkan dilancarkan seluruh urusannya dan mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT memberikan jalan terbaik dalam apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan